Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik, bersemangat dan senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, menunaikan ibadah ke tanah suci merupakan kewajiban kita dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan rukun-rukun Islam yang lain. Namun banyak di antara kita yang merasa belum dapat, bahkan tidak terpikir untuk menunaikan ibadah ke tanah suci dikarenakan dengan banyak sekali alasan. Salah satunya adalah alasan karena merasa tidak mampu di antara beban hidup yang semakin hari semakin tinggi. Namun di satu sisi, di Baitullah berbondong-bondong hamba Allah memenuhi setiap penjuru Ka'bah. Mereka semakin rindu ketika mereka sekali datang ke sana, mereka merindukan untuk datang kembali ke tanah suci. Lalu apakah yang menjadikan mereka rindu dan nikmat apakah menjadi tamu Allah? Dalam program Menuju Baitullah ini kita akan mengangkat tema nikmatnya menjadi tamu Allah. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Dr. Alexander Alif Nu'man. Beliau adalah dokter dan sekaligus dosen dari Universitas Unisula Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dan kita nanti akan berbagi pengalaman ya Bapak ya. Insya Allah. Kita akan motivasi sekaligus solusi dan sharing pengalaman Bapak, dan hadir juga di sini istri tercinta yang sangat cantik jelita. Ada Ibu Dokter Siti Zohrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cantik sekali Ibu. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini Ibu ya. Iya, Oke. Iya, dan di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara sekian banyaknya orang yang masih belum memprioritaskan masalah beribadah ke tanah suci, Bapak ya. Tapi di satu sisi kita lihat nggak pernah sepi itu ya. Ka'bah, Baitullah itu tidak pernah sepi. Sebenarnya apa sih yang membuat beribadah ke tanah suci selain kita melaksanakan kewajiban itu menjadi sebuah nikmat, tuh apanya itu Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua pada sore hari ini. Pemirsa TVRI yang kami cintai, tadi oleh Mbak Rika sudah disinggung betapa memang para tamu Allah ini setiap tahun, setiap saat, setiap waktu terus berbondong-bondong menuju ke Baitullah. Ini bukan tanpa sebab, dan pasti ada sebab yang sangat signifikan yang membuat tamu-tamu Allah ini terus berdatangan. Bahkan setiap tahun kalau kita tahu waiting list di Indonesia ini semakin panjang. Semarang sekarang kurang lebih antara 7 tahun, Aceh 9 tahun, 9 tahun, Surabaya 8 tahun. Masya Allah, ini ada apa gitu? Pasti ada suatu kenikmatan yang membuat orang berkali-kali datang dan datang dan datang tanpa pernah kenal jemu. Apa nikmatnya? Masya Allah. Jadi kalau kita logika yang paling gampang, kalau kita ini sedang dipanggil atau diundang oleh Pak Gubernur misalnya ya, dalam suatu acara resepsi anaknya atau apa, pastilah kita dijamu oleh Pak Gubernur itu. Dan Gubernur itu mengundang kita, pastilah kita ini yang sudah dikenalnya. Entah itu bawahannya, entah itu relasinya, pasti kita sudah dikenalnya. Sama dengan panggilan ke Baitullah, Mbak. Jadi Allah itu memanggil hamba-hambanya yang sudah ada niat di hatinya untuk ingin ke Baitullah. Inilah yang membuat Allah kenal dengan kita, kenal dengan hati kita, bahwa hati kita itu sudah ingin ke Baitullah. Tidak hanya cukup dengan ingin, dan harus di follow up dengan niat. Niat inilah yang akan menjadi bukti lanjut bahwa keinginan kita ini benar-benar keinginan yang tulus dari hati nurani yang paling dalam. Niat itu bisa segera kita wujudkan dalam bentuk mendaftar misalnya. Nah, pada saat kita sudah mendaftar itulah, maka kemudian kita mulai berikhtiar, dan setelah itu serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengatur caranya bagaimana kita ke Baitullah. Terkait dengan nikmat tadi Mbak Rika ya, dipanggil atau diundang oleh
gubernur, kita sudah merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, bangga. Kita datang dijamu dengan makanan yang enak-enak, minuman yang lezat, situasinya yang nyaman, enak, ber-AC dan lain sebagainya. Apalagi ini yang manggil itu yang membuat gubernur, yang menciptakan gubernur, Masya Allah. Jadi pasti lebih enak lagi dari cara menjamunya gubernur kepada tamunya. Ya, apa nikmatnya? Yang pertama Mbak Rike, bahwasanya haji umroh itu adalah perjalanan robaniyah atas undangan dari Allah, atas panggilan dari Allah. Maka selayaknya kita jangan hanya melihat dengan mata kepala saja. Ada mata hati yang harus kita libatkan untuk melihat segala sesuatu yang disajikan Allah di sana. Begitu. Mulai dari Indonesia, itu kita sudah mulai bisa merasakan nikmatnya panggilan ke Baitullah itu. Mulai dari mau berangkat. Ya, pada saat kita berpamitan dengan keluarga, ya, kita berpamitan dengan anak kita yang masih kecil, dengan istri tercinta kita. Saya rasakan yang pertama kali sangat berkesan itu pada saat tahun 2002. Saat itu saya haji pertama kali, ikut tim medis Mbak, karena panggilan tugas. Kita di sana rencana 60 hari. 60 hari bagi saya cukup lama Mbak, karena kita belum pernah berpisah selama itu. Paling 1-2 hari. Ya? Iya, 2 bulan berturut-turut. Dan saat itu istri sudah memiliki putra atau? Sudah memiliki putra dan masih belum kerja, jadi masih belum mandiri. Malam sebelum berangkat tuh saya menulis surat wasiat Mbak. Waduh, sampai surat wasiat. Iya. Tapi ternyata Mbak, pada saat kita menulis surat wasiat itu terasa Mbak, terasa suatu kenikmatan yang pada waktu itu kalau memang kita hanya melihat dengan mata kepala itu nggak terasa nikmatnya kita membuat surat wasiat, bahkan sedih. Tapi pada saat saya melibatkan hati untuk membuat surat wasiat itu, terasa betul ya Allah, saat ini aku memang mencintai istri saya, tapi besok aku akan tunjukkan bahwa aku akan ke Baitullah memenuhi panggilanmu. Bukti bahwa aku lebih mencintaimu daripada mencintai istri saya dan anak-anak saya. Pada saat itulah Mbak, terasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita mau merasakan cinta kita kepada Allah, ya, itu tidak mungkin pada saat kondisi kita standar. Harus ada kondisi yang mungkin katakanlah ekstrim, yaitu pada saat kita mau meninggalkan istri kita, anak kita untuk menuju Baitullah. Ya, pada saat anak saya masih kecil ya. Pada saat tahun 2006 itu anak saya umur 9 bulan, yang kedua anak yang pertama umur 6 tahun. Itu umroh? Haji juga Mbak. Oh, haji juga. Yang kedua kita haji jamaah murni, dua-duanya berangkat. Saya sama istri berangkat. Nah pada saat itu saya sangat merasakan sekali pada saat mau ninggalin anak yang masih umur 9 bulan. Yang pertama umur 6 tahun, dia pada saat kita pamiti, dia ngomong yang 6 tahun itu, Papa aku ikut gitu ya. Masya Allah, kita udah mulai terasa ya Allah berat sekali gitu ya, terharu. Dan kemudian anak kita yang 9 bulan hanya bisa nangis, Papa begitu ya. Ya Allah, rasanya tuh kita mau balik aja Mbak. Pada saat itulah saya tekadkan betul, ya Allah ini adalah bukti cinta saya lebih kepadamu daripada kepada anak dan istriku. Kita di bis berdua berlinang air mata. Pada saat itu ya Allah, air mata ini adalah air mata bukti penghambaan saya kepadamu ya Allah. Nikmat sekali pada saat itu Mbak, merasakan cinta kita lebih daripada cinta ke Allah, lebih daripada cinta ke anak maupun ke keluarga, rumah. Itu semacam pembuktian. Baik. Iya, dan pemirsa, kami akan segera berbincang kembali dengan Bapak Dr. Alex dan juga Ibu Dr. Siti. Namun sebelumnya kita saksikan yang mau lewat berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam program Menuju Baitullah, dan tema kita pada hari ini adalah nikmatnya menjadi tamu Allah. Dan hadir di sini untuk berbagi pengalaman bagi kita, untuk memotivasi kita, yaitu Bapak Dr. Alexander Alif Nu'man beserta istri tercinta yaitu Ibu Dr. Siti Zohrah. Iya, dan dokter, tadi kita sudah membahas masalah kenikmatan ketika kita ada di Indonesia, sudah begitu nikmatnya. Cintaan kita pada Allah sudah terasa. Ketika kita sampai di Tanah Suci, apa yang pertama kali dirasakan oleh Bapak di sana? Ya,
Jadi kita tahu pertama fadilahnya dulu ya Mbak ya. Iya. Kita kalau menjalankan sesuatu itu harus tahu ilmunya. Apa sih, kenapa sih orang berhaji, berumroh itu ya? Haji itu bahwasanya haji itu rukun. Rukun itu lebih tinggi dari sunnah, lebih tinggi dari kewajiban, dan setingkatlah dengan rukun yang lain seperti sholat. Jadi kalau kita nggak sholat, kita mau terlambat, waktu mau habis, kita begitu gelisah. Cepet-cepet, Cepet-cepet, waduh nggak nyaman, nggak tenang ya. Tapi pada saat kita nggak berhaji, kenapa juga nggak seperti itu? Ini kan sama-sama rukun. Nah ini yang penting. Bahkan kalau kita tanya ke kebanyakan saudara kita sesama muslim, pernah nggak di setiap doanya dipanjatkan doa agar kita segera ke Baitullah, dimampukan Allah segera ke Baitullah? Hampir kebanyakan Mbak, 90% menjawab belum pernah dipanjatkan. Nah itu dia, waktu pas episode yang awal-awal gitu ya, Bapak Alex juga nanya ke saya juga, saya mungkin seperti orang kebanyakan gitu ya, semoga juga nggak banyak yang kayak saya tidak memanjatkan doa itu karena saya realistis gitu, saya masih umur segini, biaya hidup sekian, masih belum terpikir karena biaya untuk umroh atau haji itu kan identik dengan biaya yang tinggi begitu kan. Nah gimana nih Bapak Alex, apakah bisa menjelaskan bahwa nggak cuma orang yang punya biaya tinggi saja, kita boleh nggak sih berdoa walaupun mungkin nggak ada tabungan kita belum mampu saldo sekian begitu, bagaimana? Iya, jadi kalau kita ingat fadilahnya dulu ya, biar kita ini bersemangat gitu Mbak. Kita nanti kalau udah tahu fadilahnya, kita akan nggak minder gitu ya, kita justru malah bersemangat untuk menempuh itu. Jadi fadilah haji itu seperti bisa dilihat di layar LCD itu adalah rukun Islam. Konsekuensi rukun, bila kita sudah mampu tapi belum melaksanakan atau tidak melaksanakan dan kemudian kita mati, maka matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya, itu ada hadisnya. Mamalaka zada wa rahilata tuballighu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayamuta yahudiyan au nasroniyan. Bagi orang Islam yang sudah mampu di perjalanan maupun bekalnya, tapi kemudian dia tidak berhaji dan tidak berhaji, kemudian dia mati, maka matinya mati Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu adalah kewajiban. Rukun Mbak, lebih tinggi dari kewajiban. Lebih tinggi dari kewajiban, kita tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Gitu ya? Sekarang juga harus kita pikirkan dan segera kita niatin dan ikhtiarin. Kedua, janji Allah, al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Balasan haji yang mabrur adalah surga. Yang ketiga, dihapus semua dosanya, ya, dikabul semua doanya, diganti 700 kali lipat biaya yang kita keluarkan untuk berhaji, bertambah imannya karena kita melihat makam Rasulullah, melihat Ka'bah. Kemudian yang terakhir, mati muslim dan termasuk jihad. Ada 8 fadilah. Masa sih kita nggak mikir gitu ya? Astagfirullah banget gitu loh Mbak. Betul. Kalau dengan 8 fadilah ini kita nggak pernah gereng, nggak pernah kepikir. Nah sekarang kita sudah tahu fadilahnya, mari kita bahas untuk masalah kenikmatannya. Tadi sudah kita terangkan untuk kenikmatan pada saat di Indonesia. Nah kemudian kita mulailah kita terbang ya, terbang menuju ke Jeddah. Biasanya pertama kali kita ke Madinah kalau untuk umroh itu ya. Haji juga ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke Jeddah, ke Mekah. Nah pada saat kita ke Madinah itulah Mbak, kita disuguhi oleh Allah ya, Allah sebagai tuan rumahnya menyajikan perhelatan yang sangat luar biasa nikmat kepada kita, sepanjang kita bisa melihatnya dengan kedua mata kita, mata hati dan mata kepala. Apa yang disajikan Allah, Masya Allah. Pada saat kita melihat Masjid Nabawi ya, kita begitu langsung tercengang, subhanallah, masjid ini begitu indah, rapi, tertib, dan semuanya terkondisikan Islami. Toko-toko itu Mbak, pada saat di sana begitu adzan langsung jegrek tutup. Semua menghormati panggilan Allah. Itu adzan apa saja? Adzan apa saja, salat 5 waktu. Ya. Terus kemudian kita masuk ke dalamnya. Yang menjadi tujuan utama pada saat kita ziarah ke Masjid Nabawi adalah makam Rasulullah, Mbak. Ya, pada saat itu kita pasti kepingin menuju atau ziarah ke makam Rasulullah. Karena apa Mbak? Karena memang Rasulullah itu sudah dipilih Allah untuk menjadi Rasul pilihan yang terakhir, yang termulia. Beliau adalah makhluk yang termulia di dunia ini. Pada saat kita berdiri di depan makam Rasulullah itu, mata kepala kita melihat makam Rasulullah, mata batin kita, mata hati kita melihat, kita ingat betapa mulianya Rasulullah ini Mbak. Subhanallah, pada saat saya berdiri di depan makam Rasulullah itu terbayang Mbak, teringat
kemuliaan Rasulullah pada saat mau diambil nyawanya, Mbak. Pada saat itu malaikat Israel sudah siap mengambil nyawa. Beliau didampingi oleh Siti Fatimah dan Sayyidina Ali menantunya. Dicabutlah nyawa Rasulullah mulai dari kaki. Ya, pada saat mulai dicabut, Rasulullah sudah mulai kesakitan, Mbak. Sampai malaikat Jibril menoleh, Mbak, nggak tega melihat Rasulullah. Pada saat itulah Rasulullah tanya, kenapa Jibril kamu menoleh? Aku nggak tega melihat kekasih Allah terasa sakit seperti itu. Aku nggak tega. Terus pada saat itu Rasulullah, subhanallah, dia menyampaikan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rob, sakitnya dicabut nyawa umatku, timpakan semua kepadaku Rob, timpakan semua kepadaku. Masya Allah, padahal beliau ini sedang kesakitan, lagi sakit, sempat memikirkan kita, sempat meminta kepada Allah agar sakitnya umatnya pada saat dicabut nyawa ditimpakan kepada beliau. Masya Allah, tidak ada pemimpin yang seperti ini, Mbak. Tidak ada pemimpin yang seperti ini. Ya, berarti kalau sekarang ini umat Muhammad pada saat dicabut nyawa masih sakit, itu sebenarnya sudah lebih ringan karena sudah dimintakan oleh Rasulullah untuk agar diringankan. Subhanallah. Biasanya kalau kita sakit, yang doanya yang kita panjatkan adalah angkatlah rasa sakit ini, begitu kan ya? Untuk diri sendiri kan? Untuk diri kita sendiri. Rasulullah enggak, ini Mbak. Untuk umatnya, Masya Allah. Mengalihkan semua rasa sakitnya untuk dirasakan. Terus kemudian Israel mencabut nyawanya beliau ini terus pada saat sampai tenggorokan. Pada saat beliau sudah mulai nggak bisa bicara, apa yang disampaikan Rasulullah hanya 3 kata, Mbak. Di sebelahnya ada Fatimah, ada Sayyidina Ali. Ummati, ummati, ummati. Umatnya yang ditanyakan, Mbak, bukan anaknya yang berdiri di sebelahnya atau menantunya, bukan, tapi umatnya yang ditanyakan. Allahu Akbar. Subhanallah, ini mulia sekali pimpinan yang seperti ini, Mbak. Pantas Allah memuliakannya, Mbak. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya. Iya, baik. Kita akan lanjutkan. Bapak Alex begitu menyentuh begitu ya kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menuju Baitullah, dan tema kita kali ini adalah nikmatnya menjadi tamu Allah. Telah hadir di samping saya Bapak Dr. Andes, Dr. Alexander Alif Nukman, dan juga istri yaitu Ibu Dr. Siti Zohra. Ya, tadi kita sampai bertemu dengan Rasulullah. Walaupun kita hanya ke makamnya, tetapi Bapak bisa merasakan seakan-akan ada di hadapan Rasulullah, begitu. Jadi Rasulullah itu sebenarnya berpindah alam, Mbak. Beliau tidak meninggal, karena di Al-Quran jelas sekali bahwa kekasih Allah itu tidak meninggal, cuman beda alam. Jadi beliau masih bisa melihat kita. Kita bersolawat, beliau menjawab. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Allah sangat memuliakan karena memang akhlaknya yang luar biasa mulia. Kalau Allah aja sudah memuliakan, pastilah manusia memuliakan. Sehingga di Al-Quran disebutkan bahwa Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada manusia dan Allah juga menjalankan itu sholawat, Mbak. Satu-satunya. Allah saja bersolawat. Allah saja menjalankan. Sehingga wajar kalau manusia memuliakan, sehingga berbondong-bondong orang datang ke sana, jutaan, tidak pernah kenal capek, jenuh, tidak pernah. Dan ini sedikit ada rekaman pada saat saya mencuri-curi di makam Rasulullah. Kemarin umroh kemarin. Iya, pada saat umroh tanggal 12 Agustus kemarin. Iya, kita saksikan di LCD pemirsa, ini adalah rekaman Bapak Dr. Alex ini sedang berada di depan makam Rasulullah SAW. Jadi ketika kunjungan, ketika menunaikan ibadah umroh pada tanggal 12 Agustus sampai tanggal berapa Bapak kemarin tiba di Indonesia? 9 hari ya. 9 hari. Baik, ya. Bisa di-shoot. Oke. Ini adalah makam Rasulullah, tepat di belakang saya. Ini kucing-kucingan dengan askarnya, dengan polisinya ya. Jadi alhamdulillah lumayan dapat 20 detik. Dan ini benar-benar kenangan terindah, termanis dalam hidup saya karena bisa saya abadikan. Iya. Ya.
Baik, ya dan tadi itu adalah sepintas pengalaman dari Dokter Alex ini ketika menunaikan ibadah haji Ini ada maupun lagi Raudhah. umroh begitu. Oh, ini di Raudhah ya? Iya. Jadi Ini rekaman juga atau ini foto dari saja? kita ambil dari internet. Iya. Jadi yang dijadikan sasaran pada waktu di Masjid Nabawi itu dua. Yang pertama makam Rasulullah, bertemu Rasulullah, bukan hanya makamnya, tapi kita bisa bertemu Rasulullah. Yang kedua Raudhah, Mbak. Raudhah ini? Iya, Raudhah ini tempat antara mimbar dengan rumah Rasulullah. Oh, Jadi sekarang ini sudah diberikan karpet khusus warnanya hijau, ya, dan di situ doa kita mustajabah. itu rumah Rasulullah apa masih sampai Rumah sekarang? Rasulullah yang dipakai makam. Oh, untuk Ya. makam. Makam Rasulullah itu dulu adalah rumah Rasulullah. Mimbar Rasulullah itu ya yang terlihat di layar itu. Antara mimbarku dengan rumahku adalah Raudhah, ya, taman surga. Taman surga. Dan di situ doa diijabah. Saya Begitu. teringat teman saya, Mbak, salah satu teman kantor saya dan juga teman sejawat saya. Pada saat awal Ramadan beliau umroh, tiba-tiba SMS saya, dia menangis sejadi-jadinya di Raudhah. Gara-gara apa, Mbak? Gara-gara dia ingat 2,5 tahun yang lalu dia itu divonis ada kebocoran di jantungnya. Jantungnya bocor, sehingga pada saat itu dia menangis bukan karena sakitnya, tapi karena apa? Karena dia terbayang udah nggak bisa lagi ketemu Rasulullah, nggak bisa lagi ke Baitullah. Nangis dia, Mbak. Ya bayangkan, dia baru 10 langkah aja udah ngos-ngosan. Naik lantai 2 nggak boleh. Lah di sana ada tawaf, ada sa'i, semua berat betul. itu. Dia sudah, Masya Allah, secara medis sudah tidak memungkinkan. Sudah putus harapan Putus juga. harapan dan kemudian nangislah dia. Tapi subhanallah, Mbak, berkat kerinduan dia yang sangat luar biasa dan tulus, 2,5 tahun berikutnya setelah divonis oleh medis, ternyata dia bisa diizinkan, dimampukan Allah untuk ke Raudhah, Mbak. Tidak terbayangkan, tidak pernah terfikirkan. Inilah, Mbak, kekuatan niat yang tulus dari hati. Medis yang vonisnya sudah jelas dan tidak mampu, Allah masih Itu baru merubah vonis manusia. vonis manusia. Ada Allah. Makanya kita jangan selesai pakai vonis manusia. Ada Allah yang perlu kita mintain pertolongan. Begitu baik. Dan Iya. kalau untuk Dokter Alex sendiri ke Baitullah sudah keberapa kalinya Bapak yang terakhir dengan? Alhamdulillah, ini saya bukan cerita untuk riak, tapi ini adalah kebesaran Allah yang terjadi di diri saya. Alhamdulillah kita dipanggil ke Baitullah udah 9 kali, Mbak. 9 kali. 9 Itu kali. kebanyakan bersama istri atau sendiri? Yang sama istri sekali, petugas 2 kali, yang lainnya kita benar-benar jamaah dan tanpa uang, Mbak. Ada tanpa uang. Tanpa Baik, nanti uang. akan kita bahas. Nah, ini nih udah 9 kali. Iya. Saya membayangkan istri ini kayak gimana nih. Kadang kalau misalnya kita ditinggal, saya aja mungkin keluar kota sebentar aja sudah ini rasanya ya, apalagi ibu gitu. Yang pertama ditinggal untuk menunaikan ibadah haji, dan ketika itu memang ibu rumah tangga pure ya Ibu ya. Pure, Bagaimana itu perasaannya Ibu? Alhamdulillah sih Mbak, pertama kali saya ditinggal haji oleh suami saya, itu paling berat karena kan bagi saya baru pertama kali ditinggal lama ya, Iya, untuk 60 hari ke depan dia sebagai tim medis. Nah, kebetulan saya masih punya anak balita, saya sendiri juga masih belum mandiri, Iya. murni ibu rumah tangga. Dengan kondisi dia sebagai tim medis selama 60 hari, sementara saya juga belum mandiri, itu saya sudah berat sekali ditinggal karena secara ini kan spekulasinya banyak ya. Iya. Dia apalagi sempat pergi itu sempat memberikan wasiat macam-macam. Seandainya tidak pulang seperti ini. Waduh, seperti ini. tambah Bagi ya, saya Bu, kan ya. suatu dilema batin yang sangat kuat. Aduh, mau ditinggal lama gitu istilahnya gitu. Tapi alhamdulillah, setelah saya mengingat kepergian dia adalah untuk melayani tamu Allah ya. Selain untuk ke Baitullah itu adalah suatu yang mulia, tapi di sana dia juga melayani jamaah-jamaah lain yang mungkin lebih membutuhkan dia saat itu. Iya. Jadi alhamdulillah saya perang batin itu alhamdulillah saya bisa mengalahkan. Saya ikhlaskan dia untuk pergi. Istilahnya saya hanya berdoa kepada Allah, saya titipkan dia dan saya minta tolong dilindungi selama saya ditinggal oleh dia. Allah yang akan melindungi saya. Saya Begitu. yakin itu insya Allah. Alhamdulillah lancar semua dan bisa melaluinya. Lah, itu ketika waktu ditinggal oleh Bapak pertama kali haji. Ketika Ibu meninggalkan keluarga, banyak di antara orang-orang saudara kita sama Muslim berat untuk naik haji yang 40 hari begitu iya. karena meninggalkan keluarga begitu. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika meninggalkan anak-anak yang masih kecil? Nanti kita jawab setelah kita angkat telepon dulu ya Ibu ya. Oh, iya. Halo, assalamualaikum.
Baik, bagi Anda yang ingin bertukar pengalaman atau menanyakan sesuatu tentang nikmatnya menjadi tamu Allah, jangan ragu untuk telepon kami di 670 7500. Baik, Ibu mungkin bisa dijawab ketika itu perasaannya bagaimana? Dan pengalaman kedua ketika saya naik haji sama Bapak, Iya. saya mempunyai anak 2 yang masih kecil, itu juga bagi saya sangat berat juga ya istilahnya, karena anak saya masih kecil, belum saya merasa nggak tega sebenarnya, itu perang batin juga saya. Waktu itu perang batin karena ditinggal suami, sekarang saya meninggalkan anak saya dan Masa 9 bulan 9 gitu ya? bulan, waktu berangkatnya belum bisa jalan. Setelah saya pulang, alhamdulillah dia udah bisa jalan. Udah bisa jalan, Masya Allah. Itu sesuatu yang sangat bagi saya mengharukan, tapi alhamdulillah saya merasa ini harus saya lakukan. Saya Baik. kepengen bahwa ini saatnya saya menunjukkan cinta saya kepada Allah daripada keluarga saya. Iya. Ya, kita akan terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Purnomo, Pak. Bapak Purnomo di Ya, di Pelamongan Indah. Pelamongan. Silakan Bapak. Ya, kira-kira mungkin bisa diberikan petunjuk doa secara khusus kalau kita berkeinginan untuk pergi ke panggilan Allah ke tanah suci ini. Mungkin ada yang secara khusus gitu selain doa-doa yang umum kita ingin berangkat haji gitu. Baik, untuk bisa berangkat haji ya. Iya. Oke, gitu aja Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Purnomo di Pelamongan. Monggo Bapak Ya, Alex mungkin dijawab alhamdulillah dulu. Pak, ini ada ijazah khusus yang saya dapat dari takmir masjid di tempat saya, Mbak. Takmir masjid ini dapat dari seorang kiai terkenal yang namanya Mbah Maimun Zubair ya, dari Sarang. Beliau diijazahi Allahumma balighna ziaratal Makkah wal Madinah. Bapak mungkin bisa dicatat Allahumma balighna ziaratal Makkah wal Madinah. Subhanallah, ini diterapkan oleh beliau, dihayati betul, artinya ya Allah sampaikanlah saya kepada ziarah di Makkah dan Madinah, mestinya untuk haji dan umroh ya. Pada saat itu dihayati betul, dibaca setiap sholat. Pemirsa TVRI yang kami muliakan, baca ini setiap kali habis sholat. Penting sekali, kita seringkali tidak pernah membaca, tapi mulai detik ini tolong baca doa ini agar menunjukkan bahwa kita sudah kepingin banget, agar Allah tahu bahwa kita sudah sangat ingin sehingga Allah berkenan memanggil. Tanpa ada doa impossible, Allah nggak tahu kalau kita sudah ingin. Ya, inilah yang perlu kita berikan suatu motivasi. Saya tergerak untuk menyampaikan ini karena hampir 90% doa itu tidak pernah dibaca, Mbak. Iya. 90%, Mbak. Baik, mungkin jadi bisa untuk dicatat oleh para pemirsa di rumah ya, dan diamalkan setiap habis sholat ya Pak Iya. Alex ya. Setiap habis sholat. Baik, ya, dan karena itu nih Pak Alex tadi yang saya sampaikan di depan, kenapa kita tidak berdoa, karena kebanyakan melihat kemampuan kita Beban. begitu. Ada nggak sih Pak Alex mungkin jamaah atau kenalan dari Pak Alex yang juga memiliki cerita seperti ini? Jadi hanya yang mampu saja yang harusnya berdoa, yang tidak mampu tuh memang wajarnya nggak berdoa, gimana? Oke, ada penelpon, kita sapa dulu Pak Alex. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Abdul Jabar di Jepara ini. Dengan Bapak siapa, maaf? Abdul Jabar. Oh, Bapak Abdul. Silakan, Bapak. Iya, ini tadi saya lihat rekamannya Pak Super ini. Kalau saya yang belajar ini pernah ini kalau sudah sampai di depan makam Rasulullah ya, itu saya ada masukan nggak boleh, kalau ada terpaksa tidak boleh membelakangi makam itu. Gitu aja. Iya. Nanti. Assalamualaikum. Begitu saja, baik. Oke, bagaimana nih Pak Alex? Ya, Iya. jadi memang waktu itu situasinya saya sedang panik gitu ya. Iya. Namanya orang panik kadang akal sehatnya sudah nggak dipakai gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf kepada Rasulullah, saya mungkin sempat tidak etis secara sikap, tetapi bahwa ini murni niat saya adalah untuk menjadikan syiar yang belum pernah tahu makam Rasulullah agar tahu. Dan di sini ada saya, yang artinya apa? Kamera ini bukti otentik, konkret Iya. bahwa ini benar-benar rekaman saya pribadi. Harapan saya syiar ini memotivasi
kepada saudara-saudara kita untuk segera kepingin bertemu Rasulullah. Masalah sikap saya yang membelakangi, jujur ini karena saya kepanikan, takut kalau ketahuan polisi di sana. Tapi memang niat awalnya memang untuk sebagai syiar supaya Anda pun bisa melihat begitu dan juga percaya bahwa ini betul-betul Pak Alex yang sedang berada di sana. Begitu. Baik. Menjawab pertanyaan saya sebelumnya nih Pak Alex, bagaimana apakah kalau misalnya orang sudah mampu itu berdoa itu kan biasa gitu ya. Nah kalau misalnya yang nggak mampu ini berdoa, gimana tuh Pak Alex? Jadi itulah Mbak, pada saat kita sudah punya kemampuan, kita kemudian udah mulai mikir Baitullah itu biasa banget, nggak ada istimewanya. Tapi justru ini pada saat kita masih berlepotan dengan tanggung jawab, dengan hutang, dengan beban yang sangat tinggi, kemudian kita sudah mikir umroh, mikir haji, ini kita luar biasa di hadapan Allah Mbak. Justru inilah yang akan mengundang pertolongan Allah, dan kemudian Allah akan memanggil kita di dalam haji dan umroh, dan kemudian Allah otomatis akan menata ekonomi kita. Itu seharusnya yang kita yakini betul bahwa Allah itu yang maha memampukan. Ya, memang kata-kata di dalam Al-Quran jelas, ibadah haji itu kewajiban bagi yang sudah mampu. Tetapi mampu ini urusan siapa? Urusan mampu Allah. Ini urusan Allah. Urusan kita adalah berdoa. Baik. Seperti itu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung ya Pak ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Nasir di Salatiga. Iya, silakan Bapak. Ya, saya kepengen umroh, tapi kan bahasanya dengan harian saya lain. Apa ada kaitnya ya yang bimbing dari Tanah Air sampai ke sana sampai pulang? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana? Bahasa hariannya kan kita nggak bisa bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Baik. Iya Bapak. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ini dia, ada orang yang berhaji tidak jadi berhaji karena tidak bisa membaca Al-Quran. Ada orang yang ingin umroh tapi nanti kalau ngeliat panah-panahnya nggak ngerti bahasanya, gimana tuh Pak Alex? Iya, jadi Bapak, ya inilah pentingnya kita memotivasi, memberikan informasi. Hal-hal sepele yang seperti ini kadang menghalangi kita ke Baitullah Mbak. Karena apa? Karena ada setan. Begitu kita kelihatan ada kendala, setan ini memperbesar kendala ini Mbak. Yang harusnya ini kendala ringan, kecil, sama setan dibesar-besarin. Lah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, bahwasanya di sana itu bagaimana bahasanya, di sana ada guide. Biasanya satu bus itu 2 guide yang siap menjembatani bahasa, ya, sehingga kita nggak perlu khawatir Pak, aman, tenang aja. Jadi jangan khawatir Bapak ya. Iya, ada guide di sana yang memastikan Bapak gitu. Halo, assalamualaikum. Oke, bisa telepon lagi kembali kepada kami di 6707500. Saya kembali sama Ibu Dr. Siti. Oke, baik. Ya, dan pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Siti, tapi setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Iya, kembali lagi bersama kami di sini dalam program Menuju Baitullah, dan saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Siti di sini ya, istri dari Bapak Alex. Iya, bagaimana Ibu ya, kita sharing sesama ibu-ibu begitu ya, cara untuk memantapkan hati kita ketika kita meninggalkan anak-anak kita di rumah begitu selama 1 bulan lebih kalau misalnya kita mengikuti haji ya. Bagaimana Ibu, apakah ada mungkin untuk pemirsa TVRI Jawa Tengah? Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama karena saya sering ditinggal Pak Alex umroh, jadi saya merasa ini harus saya ikhlaskan karena ini tugas mulia dia ya. Untuk pergi ke Baitullah itu harus saya ikhlaskan karena itu adalah sesuatu yang mulia. Dan kebetulan nih Mbak Rike ada dalil yang membuat kita lebih mantep ya. Baik. Di surat At-Taubah ya. At-Taubah. Nanti kita akan baca dalilnya. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Ibu, tidak apa-apa? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, saya dengan Ibu Iis dari Blora. Dari Blora, semangat sekali. Silakan. Iya, saya tertarik sekali dengan program haji dan umrohnya dari Armina. Iya. Iya, itu kalau misalnya saya daftar, alamat lengkapnya di mana ya? Oke, iya. Terima kasih, Ibu. Ibu. Satu lagi. Iya. Itu baju yang dipakai sama Mbak Rike. Itu wajib dari mana ya? Saya kalau misalnya ini mau memperoleh gitu. Oke, Ibu nanti akan dijawab ya.
Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu ini, saya jawabnya gimana Ibu? Ini baju pinjaman. Baju pinjaman ini Ibu dipinjemin sama Ibu Dokter Siti karena buka butik gitu kan. Terus kita mau tampil gitu kan ya. Jadi Ibu kalau pingin datang aja ke jalan apa Ibu? Serikaton Selatan nomor 28. Serikaton Selatan nomor 28 gitu. Ketahuan gitu ya. Baju pinjaman buat lebaran. Iya. Oke, gimana Ibu tadi dilanjutkan? Ya, seperti saya bilang tadi Mbak, ini ada satu ayat yang membuat kita tuh lebih mantep bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan ya. Iya. Ini surat At-Taubah yang bunyinya saya bacakan ya Mbak Rika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh harus lebih mencintai Allah dari apapun, termasuk Bahkan keluarga anak-anak kita, harta kita, atau mungkin jabatan kita dan pekerjaan kita. Inilah yang membuat saya tuh sangat ikhlas untuk meninggalkan keluarga, pergi ke Baitullah, dan juga melepaskan suami saya dalam rangka tugas medis di Baitullah. Dan juga ada kesibukan juga Ibu ya. Tadi sempat kebuka hikmahnya saya sering ditinggal suami yang tadinya saya nggak mandiri, sekarang alhamdulillah saya mandiri, mempunyai kesibukan, masih di jalan Allah untuk syiar agama Allah di busana muslim. Di busana muslim gitu ya, dan iya. ada yang naksir Ibu ya lumayan gitu kan. Oke. Iya, jadi jangan kalau misalnya Anda ya untuk nanti kalau habis Idul Fitri gitu, lebaran atau acara halal bihalal gitu kan, langsung saja ke butik ada namanya nggak Ibu? Mama Hadan. Mama Hadan Muslim Fashion. Mama Hadan Muslim Fashion gitu kan, kayak yang saya pakai sekarang. Iya, baik, kita kembali membahas masalah umroh dan haji begitu ya. Tadi saya sampaikan di depan bahwa kendala bagi orang-orang itu karena mereka tidak memiliki biaya. Kalau pengalaman dari Bapak Alex sendiri, selama 9 kali itu pakai tabungan pasti ya? Tidak pernah, Mbak. Itu caranya bagaimana? Saya tidak mau pakai tabungan karena ini saya pengen menunjukkan bahwa ya Allah, saya kepengen haji dan umroh ini pakai khusus rezeki yang untuk ini. Caranya begini Mbak, jadi khususnya yang terakhir kemarin ya, Ramadan, alhamdulillah kami kemarin tuh berangkat bersama PT Armina Reka Perdana. Armina Reka ini bagi saya pribadi suatu pesan ilahi yang luar biasa Mbak. Awalnya saya diajak tidak percaya, tetapi saya dipertemukan oleh Allah pada tanggal 20 Juni pada saat umroh yang sebelumnya Mbak. Saya bersama keluarga umroh dipertemukan di sana, di Jeddah, di Medina satu hotel, di Mekah ketemu lagi. Sementara saya awalnya tidak percaya dan tidak pernah punya niat mencari data. Saya sempat diberitahu waktu dikasih brosur segala PT Armina di telepon sampai akhirnya malas ngangkatnya gitu kan ya. Saya tidak pernah ngangkat teleponnya, diberi brosur nggak pernah saya baca, di email nggak pernah saya buka. Tapi ternyata saya ditunjukkan oleh Allah langsung, mata kepala saya disuruh melihat, ini loh Armina yang kamu suudoni gitu ya. Akhirnya kemudian saya tanggap betul bahwa ini ada pesan ilahi. Akhirnya saya follow up, saya cari informasi Armina dan saya follow up, saya bergabung Mbak. Nggak ada sebulan Mbak, subhanallah saya diizinkan Allah untuk berangkat gratis bersama Armina karena saya berhasil mengajak jamaah untuk umroh dengan DP 3,5 juta saja Mbak. 3,5 Untuk juta? 10 orang kita sudah bisa berangkat. Kita tanpa uang, kita ngajak orang untuk DP 3,5 juta, kemudian kita bisa berangkat 10 orang. Kalau nyun sewu, travel yang lain biasanya 10 orang itu cash dan itu pun 20. Kalau ini cuma 10 dengan DP 3,5 kita sudah bisa berangkat. Nah kalau yang 10 ini mau berangkat ya sama seperti kita nyari 10 orang lagi. Kalau mau pakai DP 3,5 berarti tinggal nyari 8 orang lagi. Nah kaitannya dengan Armina ini saya salut luar biasa inovasinya Mbak, subhanallah. Dia mampu menjadi sarana Allah, memampukan hamba-hamba Allah yang tadinya nggak mampu menjadi mampu. Begitu. Betapa tidak, sampai
puasa ini Mbak yang sudah diberangkatkan dari awal Januari itu sudah 15.000 jamaah. 15.000 jamaah. 15.000 jamaah. 70%-nya tidak pakai uang. Tidak pakai uang dengan cara mengajak, begitu ya. Baik, kita akan membahas lebih lanjut tentang program dari Armina ini. Ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Suroso, Protedi. Dengan Bapak Roso, silahkan. Ya, ini saya mau sedikit bertanya. Monggo. Yang pertama, saya pernah baca hadis, yaitu yang intinya diwajibkan atas muslim atau mukmin yang sudah mampu baik haji atau umroh setidak-tidaknya selama hidup 1 kali. Kalau tidak salah intinya begitu. Cuman saya juga selama ini berdoa supaya dipanggil sebagai... Maaf Bapak, sebentar Bapak mungkin lebih jelas lagi Bapak untuk kami bisa menangkap apa yang Bapak tanyakan. Jadi ada hadis, setidak-tidaknya 1 kali kita harus melaksanakan umroh dan haji, betul Bapak ya? Setidaknya haji atau umroh sekali dalam selama hidup. Dalam hadisnya begitu. Lalu yang ditanyakan? Selama ini saya sudah mencoba berdoa, tapi secara ekonomi itu belum mampu. Kemudian kalau seandainya suatu saat doa saya dikabulkan dan secara mampu biayanya, itu kalau dalam aturan sekarang itu kan menanti sampai 6 tahun itu sekarang. Waiting listnya maksudnya? Ya, waiting listnya kan 6 tahun, ada yang 7 tahun, mungkin tadi 8 tahun. Baik. Kalau di sekarang kan yang saya tahu 6 tahun. Nah itu sebaiknya haji dulu apa umroh dulu? Karena Bapak umur berapa Bapak, maaf? 41. 41? Iya. 61 atau 41? 41. Baik, ya. Itu saja pertanyaannya. Karena matinya seseorang itu kan tidak tahu sewaktu-waktu. Baik, ya. Niat mau haji, lama meninggal dulu. Pasti. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya, ini dia. Iya. Bagaimana nih Pak Alex? Bapak, jadi memang haji sekarang tuh lama. Jadi Bapak jangan pakai cara manusia, Pak. Pakai cara Allah. Cara Allah apa? Ya, libatkan Allah semaksimal mungkin dari awal. Apa libatannya caranya? Yang pertama doa tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua ikhtiari betul. Salah satunya melalui Armina. Armina itu memang subhanallah dia sangat kreatif dan inovatif. Bapak niatnya haji, tahapannya melalui umroh. Karena sunnah Rasulnya itu Rasulullah tuh umroh dulu pada tahun 7 Hijriah. Kemudian hajinya sekali, haji wada, dan kemudian haji yang terakhir itu ternyata. Jadi Bapak silahkan, Bapak niat sekarang adalah menuju haji ke Baitullah, tapi haji yang plus. Tahapannya melalui umroh. Pada saat Bapak ternyata berhasil berangkat umroh, di sana Bapak berdoa kepada Allah agar bisa dimampukan untuk bisa berhaji plus yang tidak pakai lama. Baik, iya. Kita niat dulu yang pasti ya, Pak Alex ya. Baik, ya kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami di sini dalam program Menuju Baitullah, dan kembali saya akan berdialog dengan Bapak Alex di sini. Jadi tadi dikatakan bahwa program Armina itu, jadi yang tadinya kita hanya memimpikan, hanya menunggu tabungan kita saldonya mencukupi kita supaya bisa menunaikan ibadah ke tanah suci begitu. Tapi ini dengan cara kita mengajak orang, teman, saudara atau tetangga untuk mendaftar. Kita misalnya bayar DP 3,5 juta, ngajaknya berapa orang Pak? Jadi kalau kita sudah bayar DP 3,5 juta, kita ngajak 8 orang. Itu berarti sudah menutup sisa biaya keberangkatan? Kita berangkat. Ya. Tapi kalau kita mau nggak pakai uang sama sekali, kita ngajak 10 orang, kita berangkat, Mbak. Jadi kita mengajak dulu 10 orang, baru kita daftar. Iya, kita berangkat. Bisa berangkat. Bisa. Dan Pak Alex sudah membuktikan kemarin saya tanggal 20 Agustus berangkat. 12 Agustus sampai 20 Agustus sudah ada bukti nyata. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Heri. Bapak Heri di Pelamongan Indah. Di Pelamongan Indah. Bapak, mohon maaf bisa tolong dikecilkan sedikit volume televisinya Bapak ya. Assalamualaikum Pak Dr. Alex. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa masuk ini. Dari tadi telepon nggak bisa diangkat-angkat terus. Alhamdulillah sudah masuk. Alhamdulillah. Gini Pak Alex, saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan Pak Alex dengan program Armina. Mungkin
secara detail mungkin saya bisa diterangkan, dan mungkin di tempat Pak Alex itu mungkin ada penjelasan atau motivasi, mungkin jam-jam berapa mungkin bisa kita sowan ke sana Pak Alex. Ya. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Iya, secara detail gitu. Ya, jadi yang di rumah saya itu insya Allah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak, jadi yang di rumah saya itu setiap hari Minggu, ya, setiap hari Minggu habis asar kita ada penjelasan rutin, dan kemudian yang insidental kita insya Allah nanti tanggal 11 September itu di rumah makan Sate House di Sriwijaya, maaf, di Imam Jalan Bonjol. Imam Bonjol nomor 184 jam 12 siang tanggal 11 September hari Minggu. Kita ada khusus sesi yang membahas masalah bagaimana kita bisa berhaji berumroh, ya, hanya dengan DP 3,5 juta, kalau haji 5 juta, atau bahkan bisa gratis sama sekali. Nanti akan kita kupas tuntas pada saat pertemuan di sana. Dan saya sudah membuktikan sendiri para pemirsa TVRI, tanggal 12 Agustus kemarin saya benar-benar subhanallah, saya baru 1 bulan bergabung dengan Armina, dan Allah mengijabah saya untuk berangkat umroh tanpa biaya sama sekali, nol. Saya dapat 20 jamaah Mbak, dan ini tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau ada yang pro dan kontra itu biasa. Yang penting kita satu sudah ada sertifikasi MUI, dan yang kedua nggak ada yang dirugikan. Yang kita rekrut itu kalau mau haji umroh sama harus keluar keringat. Kalau nggak mau keluar keringat pakai uang. Semacam kita bayarnya pakai tenaga. Iya. Kalau kayak kita bekerja pada perusahaan memberikan komisi bagi kita, dan komisi itu kita gunakan untuk naik haji. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, logis, dan sudah ada persetujuan di depan semua. Jadi kita mulailah mudah berpositif thinking terhadap hamba-hamba Allah yang punya inovasi. Saya masih ingat dulu zamannya Ari Ginanjar, Mbak. Pertama-tama diklaim menjual ayat Allah sesat karena mahalnya ini dan itu. Tapi ternyata sekarang subhanallah Ari Ginanjar itu memberikan pencerahan yang luar biasa. Bisa masuk hotel, bisa masuk instansi-instansi yang elit. Karena memang ini inovasi gitu loh. Jadi jangan mudah kita terprovokasi negatif. Oleh karena dengan tudingan ini ada kekurangan diekspos, dibesar-besaran, kemudian kita dilarang. Itu janganlah, kita jangan terbiasa negatif thinking. Anggaplah ini sebagai jalan kemudahan yang diberikan pada Allah. Ini karunia bagi kita, Ibu ya, betul ya. Selama ini kita hanya bisa mimpi, apalagi menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Aduh, itu mimpi sekali. Sekarang bisa asal kita ada niat, ada ikhtiar. Betul begitu. sekali. Dan ikhtiarnya memang siapa sih yang nggak mau gitu ya naik haji, umroh gitu kan, untuk mendapatkan 8 orang yang ingin naik haji, insya Allah lah ya. Terjangkau sekali tuh, Mbak. Terjangkau. Jadi di rumah saya ini sebagai kantor perwakilan Semarang, Mbak, Armina di Semarang, salah satunya adalah di kantor kami, Mbak. Kemudian kita juga memberikan solusi lain ya, selain Armina, properti, Mbak. Kita kebetulan juga sudah diberikan ilmu oleh Allah, dimampukan Allah, memiliki pengalaman juga untuk properti. Dan properti ini yang saya pakai sebelum saya kenal Armina. Properti inilah yang memberangkatkan saya berkali-kali ke Baitullah melalui properti. Kenapa? Karena properti itu, tanah itu milik Allah, Mbak. Dari Allah kembali ke Allah, dari Allah untuk kepentingan Allah, itu cespleng sekali. Begitu. Connect-nya itu gampang gitu loh, Mbak ya. Jadi pemirsa kalau ada yang kepingin propertinya banyak di Lego salah satu atau salah dua, bisa ke tempat kami, akan kita bantu semaksimal mungkin. Kita fasilitasi dengan niat satu, menuju ke Baitullah, entah haji entah umroh. Begitu sudah berhasil propertinya laku, jangan sekali-kali mengingkari janji. Bahaya ini, Mbak. Kalau rezeki udah di depan mata begitu ya, kadang setan menggoda kita. Betul, Mbak. Ya, menggodanya itu nggak sekali, Mbak. Lewat anak kita, lewat istri kita, lewat adik kita, lewat orang tua kita, itu pernah ya Pak Alex juga. Itu pengalaman pribadi, Mbak. Tapi tetap. Iya, alhamdulillah kita tetap benar-benar tetap gitu ya, bahwa rezeki ini memang dispesifikkan Allah kepada saya khusus untuk berangkat haji dan umroh. Nggak akan saya udik-udik, murni saya pakai untuk ke Baitullah. Dan itu sebelum kenal Armina begitu ya? Sebelum kenal Armina. Dan alhamdulillah sekarang ada Armina, saya bisa memberikan solusi kepada teman-teman saudara-saudara sesama muslim bahwa ini adalah inovasi yang luar biasa. Mari kita manfaatkan, jangan sampai kita hanya selalu suudon ya. Nanti suudon ini setan masuk, Mbak. Begitu kita punya suudon, setan masuk. Yang tadinya kita mau umroh, mau mulai ikhtiar, gara-gara ada terbersit suudon yang ditumpangi setan, nggak jadi karena dikompori setan. Akhirnya malah nggak jadi ke tanah suci. Nggak jadi sama sekali. Dan itu yang terjadi di teman-teman kita. Punya uang sedikit, setan masuk, dikomporin untuk bangun rumah.
Nanti setelah itu ternyata ya kurang, namanya bangun Mbak, kurang dan kurang, akhirnya ada nggak jadi aja kebutuhan. berangkat. Kalau untuk Armina ini Bapak udah berdiri sejak tahun berapa? Orang kan pasti memerlukan kemantapan hati begitu. Ya, Armina berdiri tahun 90 Mbak. Dari tahun 90 berarti 21 sudah tahun ya. 21 Sudah tahun. cukup lama. Jadi insya Allah sudah sangat berpengalaman dan terbukti insya Allah tidak akan berbuat yang menyakiti jamaah lah. Kalau menyakiti pasti nggak akan lama Mbak. Iya. Dan mulai menggunakan sistem yang baru ini 2008 mulai program ini. Program yang ini dan tanggapan masyarakat luar biasa dan hasilnya sekarang Armina terbesar versi Garuda. Begitu? Untuk jamaah yang diberangkatkan. Jamaah yang diberangkatkan versi Garuda Airlines. Karena memang kita pakainya Garuda. Iya. Jadi jamaah terbesar yang diberangkatkan adalah pakai Garuda. Baik, mungkin bisa ada kesimpulan yang bisa disampaikan pada pemirsa TVRI Jawa Tengah. Pemirsa, mulai detik ini segera punya ingin dalam hati kita untuk menunaikan haji dan umroh. Setelah ingin, segera niat yang tulus lillahi ta'ala. Setelah niat ikhtiar yang diawali dengan doa dan kemudian diikhtiari, bisa melalui Armina, bisa melalui usaha properti yang lain. Tidak harus properti kita, boleh properti tetangga kita, teman kita, apapun ikhtiarnya sepanjang itu halal dipersilahkan. Yang jelas jangan tunda, detik ini juga dimulai. Harus diawali dengan doa, niat, doa, ingin, ikhtiar. niat, doa, ikhtiar. Ikhtiar, baik. Dan semoga apa yang kita bahas di sini bisa menggugah para pemirsa TVRI Jawa Tengah, saudara kita, untuk akhirnya ikut menjadi tamu Allah. Alhamdulillah, begitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah hadir di sini dan juga Ibu gitu. Mungkin lain waktu saya bisa dipinjemin bajunya lagi. Oke, ya, dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.